Gak ada suaranya nih ya. Shalom. Tes. Agak majuan dong. Yang di belakang-belakang gitu loh. Agak majuan. Patrick maju Patrick. Ya. Kita sudah datang di sini. Mari kita semua siapkan hati, pikiran kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
setiap kami Tuhan Yesus. Biarkanlah kami menyerahkan diri kami untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan Yesus. Engkau Rajaku Tuhan, Engkau Juru Selamatku Tuhan Yesus. Engkau penebus hidup kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap saat Tuhan. Engkau telah memberikan kami nafas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik Tuhan. Bapa, selagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat merasakan hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Karena Engkaulah Allahku, Engkau Juru Selamatku Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, kuserahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kau tolong Tuhan, naikkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Haleluya, amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan Allah bangkit.
Tuhan Yesus telah bangkit menebus dosa kita semua. Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Haleluya, mari kita tepuk tangan. Shalom semuanya. Ya, saya sebenarnya mau kesaksian ini udah beberapa minggu yang lalu, tapi baru keturutan sekarang. Ya, saya kesaksian ini karena saya ingin menceritakan besarnya cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya setelah lulusan itu kan pasti bingung nyari kuliahan. Nah itu saya itu cuman mikir ke negeri aja, gak menyiapkan swasta sama sekali. Saya sudah siap mikir kalau pasti bisa kok masuk negeri, masa enggak sih? Jadi saya itu udah ngikut tryout juga SBMPTN ngambil di Erlangga. Semuanya itu kan ada dua pilihan. Pilihan pertama ngambil psikologi Erlangga, pilihan kedua ngambil ahli gizinya Erlangga juga. Terus karena kok kelihatannya kurang yakin kalau misalkan bisa, soalnya target nilainya itu tinggi. Saya juga ngambil ujian mandiri. Ujian mandiri di Diponegoro sama di Pajajaran. Jurusannya juga sama, psikologi sama ahli gizi. Cuman kalau di Pajajaran ngambilnya itu yang psikologi sama teknologi pangan. Saya itu benernya udah yakin, soalnya masa saya nggak bisa, apalagi kan saya waktu itu UTBK-nya itu yang sesi kedua. Jadi pasti dapat info-info soal-soal dari yang sesi pertama. Terus saya dengar dari yang sesi pertama itu ujiannya itu ya menurut saya itu saya bisa sesuai sama TO-TO yang saya pelajari. Pas waktu mengerjakan itu kok ternyata soalnya beda semua. Saya benar-benar gak yakin sama itu. Ya akhirnya saya pasrah sama nilai UTBK-nya. Saya nunggu pengumuman sambil pasrah, gak tahu apa-apa. Terus pengumuman, ya ternyata betul gak lolos semua. Terus saya juga beberapa hari setelah itu pengumuman yang Undip. Yang di Undip itu saya ngambil pakai nilai rapot. Ya saya lumayan sedikit yakin lah, cuma soalnya di SMA saya itu paling gak 80 ya nilai saya. Jadi paling gak ada sedikit yakin. Ternyata gagal juga.
Terus yang di Unpad pilihan terakhir, terus mama saya nawari. Jen kalau misalkan Unpad gak dapet lah kamu gak kuliah, coba apa gak ngambil ujian mandiri ini di Erlangga. Mau ngambil di Erlangga itu aku mikir-mikir sih, wes biayanya mahal. Soalnya aku ngambil sing campuran itu 500.000. Terus juga itu sih ujian pakai tes gitu. Aku wes gak yakin mbek tes, soalnya wes berapa bulan gak belajar, pasti aku lupa kabeh materi ini. Materi kelas 3 ya aku ya beberapa agak susah, soalnya rapotku ya juga turun. Jadi aku gak ngambil itu, nyari universitas lain, ngambil Brawijaya. Nah, Brawijaya ini ternyata pakai nilai rapot juga. Nah, karena nilai rapotku ya gara-gara tahu di Undip itu saingannya akeh, jadi rapotku pas-pasan gini, aku harus nyari swasta. Akhirnya akhir-akhir bingung swastai, tanya-tanya, akhirnya ternyata diomongi temanku SMA di mana Ubaya sih buka. Tapi dari awal saat itu tuh enggak suka di Ubaya. Gak seret gitu mau cari yang agak jauh. Biar agak mencar gitu, pengalaman baru. Terus akhirnya nyari-nyari akhirnya dapet sing di Jogja, Mercubuana. Nah, pengumuman Mercubuana ini sama pengumumannya Brawijaya. Pas tanggal 2 itu, 2 Juli. Nah, udah pengumuman. Ternyata sana dadak pas Mercubuana yang masuknya psikologi. Aku cek senenge ya ampun ya. Soalnya emang dari awal itu tujuanku tuh emang ngambil kalau bisa jurusannya psikologi walaupun aku IPA. Tapi mama ini kalau bisa itu ngambil ahli gizi, lega teknologi pangan. Nah, bisa aja psikologi soalnya katanya mama kuliah lama loh jen itu jen. Nanti kesannya kan HRD kan ngapa-ngapain lo pasti bosen. Tapi mas walaupun mamaku ngomong gitu aku tetap pengen banget gitu di psikologi. Kayak Tuhan doa apapun pilihanmu yang jadi jurusanku kuserahkan padamu. Dan ternyata tepat psikologi dan juga itu di Jogja. Langsung dengan pengumuman itu aku seneng banget walaupun ya mama udah sedikit kecewa sih. Loh psikologi bukan teknologi pangan. Nggak mah aku ngambilnya psikologi sing pilihan pertama. Masih mamaku udah kecewa lah. Pokoknya aku sih tetap seneng. Terus itu ada satu hal lagi sing di luar harapanku. Aku kan emang HP ku sing lama itu sih bisa dipakai. Terus ternyata pas H-1 mau masuk kuliah, ternyata HP ini rusak gak bisa dipencet. Nah itu tak benar baru bisa diambil pas waktu kuliah. Jadi pas kuliah pagi itu aku langsung masuk pakai laptop sih. Ternyata passwordnya salah, juga aku nggak tahu username. Tapi kan, wis pertama kali masuk, kayak gini, apa ini pasti ya toh? Ya wis, akhirnya wis, pasrah wis, bolos sekali wis, nek perlu. Terus akhirnya jam 11, terus katanya tukang servisnya itu jam 11 selesai. Aku ngambil HP ku jam 11, ternyata belum selesai. Pas akhirnya sampai sore belum selesai. Pas malamnya, mama ditawari, Jan mau beli HP baru dah. Langsung, ya aku sih tidak terserah mama, tapi katanya papa nunggu kuliah. Terus katanya mamaku nunggu masuk, bos. Katanya mama, udah wis gak usah nunggu masuk, setelah kesuwen HP ini nanti lah repot malahan. Ya bisa kayak pas malam itu jam 6 langsung beli HP baru. Ya walaupun gak terlalu wapi, tapi seneng banget dapat HP baru walaupun gak berharap HP baru sama Tuhan, tapi sungguh terima kasih sama Tuhan soalnya wis dikasih HP baru. Universitas juga masuk jurusan psikologi dan ternyata masuk diundur sama Unive. Tambah seneng ya ampun. Gak jadi bolos. Ternyata masuk itu masih baru Senin besok, diundur 2 minggu. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan karena telah dikabulkan melebihi apa yang saya harapkan. Terima kasih. Haleluya, kesaksian yang sangat memberkati sekali ini ya. Ada yang mau menyambung? Oh ya, mari kita tepuk tangan buat Kak Elia. Shalom. Wah, luar biasa. Sangat bersyukur. Ya, pertama-tama saya bersyukur atas anugerah Tuhan Yesus. Wah, saya kira saya belum pulang kampung ya. Ternyata saya sudah sampai di sini. Ya, saya sangat senang ya. Pertama saya ucapkan terima kasih.
bukan sama Tuhan Yesus lagi, sama Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah dukung dalam doa. Perjalanan melalui zona-zona merah, bahkan zona hitam. Waduh, sungguh ekstrim sekali perjalanan pulang. Dan memang 5 tahun sudah gak pulang lihat keluarga. Dulu itu kayak pikir, wah 5 tahun melayani orang luar terus, saatnya harus melayani keluarga. Jadi pulang, saya kira cuma sebulan. Kemarin izinnya sama Om, tapi Tuhan kasih bonus, jadi 5 bulan. Senang juga, campur. Wah, pembentukan Tuhan luar biasa. Kalau dipikir-pikir, ya seperti sudah remuk, tapi saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan untuk pembentukan. Dan teman-teman mungkin kalau kesaksian gak akan cukup waktunya. Jadi karena durasinya ini sangat singkat sekali, tapi saya bersyukur bisa gabung kembali. Semua kemurahan Tuhan, sudah karantina 2 minggu, semuanya negatif. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya secara pribadi. Ya mungkin hanya itu saja kesaksiannya. Shalom. Oke, silakan. Wah. Ya, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan bahwa kami kuat Tuhan sendiri Bapa. Tapi kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau Bapa. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau selalu Tuhan memampukan
kami Tuhan, selalu ada Tuhan di setiap waktu kami Bapa, meskipun kami sering kali Tuhan mengecewakan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah memuji dan menekan nama-Mu Tuhan, dan sekarang Tuhan kami akan duduk diam Bapa mendengarkan firman-Mu untuk setiap kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan telah Engkau persiapkan Bapa. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan, berakar dan berbuah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk makan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat kaum muda remaja yang diberkati Tuhan? Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Tetapi saya minta satu. Yang di bawah balkon maju. Itu zona hitam, gelap. Ayo maju. Di belakangnya Kak Yosua. Jadi usahakan kaum muda di belakang, di bawah balkon tidak dipakai. Itu tempat untuk ibu-ibu yang punya anak yang menyusui. yang sering ke belakang keluar masuk. Ataupun yang ini di belakangnya Kak Yosua ada 2 kursi, 2 bangku. Nah, tidak usah dimatikan biar. Kalau mereka tahu, seterusnya seperti ini ya. Kalau dilihat dari belakang, Kak Yosua tolong di zoom Kak, Kak, belakang Kak. Dilihat ke belakang, di syuting itu. Wow, banyak sekali wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang kaum muda remaja yang sangat saya cintai, di bawah balkon tidak usah dipakai. Oke, kesepakatan ya, seterusnya ya. Saya selalu ada di sekretariat, tak lihat tiap Sabtu. Wow, penuh. Tinggal 1 di belakangnya Kak Yosua yang belum terisi. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Wow, banyak yang hadir, banyak yang diberkati. Jaga jarak, nah itu sudah 1 meter lebih. Pakai masker semua. Ya, ini contoh yang sangat disukai Tuhan ya. Kalian teliti, kalian merespon keadaan ini ya. Kenapa saya tadi katakan kau muda masih semangat? Masih jawabnya semangat. Nah, saya juga semangat jadinya ya. Terima kasih buat kaum muda remaja di tempat ini yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan begini saya belajar ya. Belajar selangkah lebih maju daripada kamu. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau saya mau pinteran Kak Yosua, pinteran Kak Elia, pinteran para pengerja. Tapi kita di sini diberi kesempatan untuk sama-sama belajar. Amin. Ya, saya tahu keadaan ini tidak mengenakkan. Ya, keadaan yang kita alami saat ini tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat kita tidak nyaman. Enak enggak pakai masker ditutupi? Rasanya sesek ya. Rasanya enggak nyaman, tapi itu satu keharusan ya. Keharusan yang kita harus jalani hari-hari ini ya. Di sini ada tulisan area masker. Saya ini seperti petugas Covid memang kalau di gereja. Tiap minggu yang digembar-gemborkan, ayo cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu semua demi kenyamanan kita semua di dalam beribadah. Halo yang di rumah juga ya, tetap jaga jarak ya. Saya harus sapa juga karena ada yang mengikuti dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita enggak berpanjang, saya akan masukkan dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawari 15 ayat 7. Ya, sebuah semangat yang harus kita baharui setiap saat. Apalagi sebagai kaum muda, supaya kita tidak menjadi loyo, tidak aras-arasen. Ya, kita lihat dulu ayat ini menjadi pemula bagi kita untuk belajar bersama. 2 Tawari 15 ayat 7. Oke, nah ini ada yang saya lihat masih baru LCD ya, nanti petugas saya memerlukan kaum muda terlibat di dalam pelayanan umum, baik itu LCD, baik itu terima tamu sekarang bukan sekedar jemaat, ada yang perlu nyemprotkan, ada yang perlu tes suhu. Nah, saya perlu kaum muda ini terlibat. Ya, siapa yang mau nanti boleh hubungi saya. Kalau enggak saya tunjuk. Malah wedi nanti. Ya, sudah ketemu. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hati
hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Masih semangat? Ya, 2 kesaksian tadi mewakili saya untuk mengatakan bahwa mereka bersemangat. Ya, mereka bersemangat dalam keadaan yang mereka alami. Tadi Jerry ya, semangat untuk memasuki perkuliahan. Karena saya tahu sekarang ini mungkin masih masa-masa yang mahasiswa baru, coba angkat tangan. Seangkatannya Jerry belum pernah merasakan bangku kuliah, belum pernah merasakan perkuliahan secara langsung. Nah, itu suatu hal yang sebetulnya ditunggu-tunggu berapa tahun ya? 6, 3, 12 tahun. Aku besok kuliah, enak, ketemu dosen, wah, seneng rasanya. Tetapi kenyataannya sampai bulan keberapa kalian masuk ini? 1, 2 bulan? 2 bulan ya, hampir 2 bulan belum pernah menapakkan kakimu di universitasmu mungkin sebagai gayanya anak kuliah. Bawa apa, map apa, nah kan seneng ya kalau kuliah ya, baru menjadi mahasiswa baru. Nah, siapa lagi yang kuliah baru? Ya, mereka mungkin belum merasakan seperti itu. Hal yang tidak terbantahkan, mungkin itu suatu keadaan yang harus dialami saat ini. Ya, mengapa? Pertanyaan yang pertama, mengapa semangat itu perlu untuk dibangun hari-hari ini? Ya itulah keadaan kita, apalagi dengan adanya pandemi ini. Banyak segala sesuatu yang akhirnya menjadi dibatasi. Ada banyak segala sesuatu yang akhirnya tidak boleh dilakukan. Ya, yang sekolah baik di SD, TK, SMP dari rumah. Sing stres wong tuane. Ya stres ngajarine, stres pulsane. Ya, tetapi itu ya, tetapi hal-hal semacam ini diharapkan khususnya kaum muda remaja yang hadir saat ini tidak menjadi patah semangat. Saya harus kobarkan ini karena untuk mengingatkan bahwa semangat itu perlu dikobarkan. Semangat itu perlu senantiasa diulik-ulik, harus senantiasa dibangkitkan. Supaya tidak padam, supaya tidak ayem, supaya tidak melempem, terus dikobarkan. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini kalian ini sedang mengobarkan semangatmu. Ya, mungkin bisa dikatakan kalau saya berkhotbah saat ini atau kakak-kakak pembina yang lainnya itu adalah motivator, penggeraknya. Ibu bapak gembala, hamba-hamba Tuhan yang melayani itu adalah motivator yang menggerakkan kamu. Ya. Kalau kamu tidak berbakti kepada Tuhan mungkin di rumah santai-santai aja. Toh aku nyaman-nyaman aja dengan keadaan ini. Tapi jangan enak-enak di zona nyaman itu. Ya, semangat itu perlu terus dibangun. Kenapa? Karena kehidupan kita masih terus berjalan. Ya enggak? Kamu masih terus melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya. Entah yang kuliah, entah yang mencari pekerjaan. Saya senang di sini ada yang sudah bekerja. Tuh ada Bapak Abri di belakang itu. Wow, kita dijaga, aman, jangan khawatir. Kakak-kakak itu ya, mereka meluangkan waktu, mencari waktu untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan tugasnya. Tetap cari Tuhan. Nah itu patut kita teladani, patut kita contoh. Dan itu mereka mencari semangat baru di dalam kebenaran firman Allah seperti malam hari ini. Mengapa semangat itu perlu dibangun? Karena kehidupan itu harus terus berjalan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita menjadi lemah. Salah satunya tadi yang sudah kita sebutkan bersama. Ya, mungkin lingkungan kita, mungkin daya tahan tubuh kamu. Ada yang sakit? Semoga sehat-sehat saja ya. Jaga imun tubuh kamu supaya kamu tetap sehat. Yang flu pilek, panas, demam, cepat diobati. Hari-hari ini itu menakutkan. Tapi kita nggak perlu takut. Kita harus semangat terus. Semangat itu salah satu obatnya. Ya, kalau beberapa hari lalu Kohenok sakit. Nah, ayo sehat, ayo. Saya yang seperti apa ya? Ngoyok-ngoyok. Karena harus bergerak. Ya, harus kita lawan. Harus ada semangat supaya kita bisa mengalahkan itu, ya. Kenapa semuanya itu
harus kita lawan. Karena kalau kita loyo, kita sakit, terus kita ikuti, kita turuti, bablas. Ya enggak? Harus ada semangat untuk sehat, semangat untuk bergerak, semangat untuk daya tahan tubuhnya semakin kuat dengan olahraga, dengan berjemur, dengan apa. Itu tentang kesehatan. Minggu kemarin firman Tuhan Bapak Gembala tentang gaya hidup sehat. Tolong dipelajari lagi. Saya enggak kupas sisan, tapi tolong dipelajari lagi atau dibaca di warta jemaat. Ya, gaya hidup sehat secara rohani maupun secara jasmani. Itu perlu sebagai anak Tuhan. Ya, kebenaran firman Allah itu menjadi penguat bagi kita, menjadi wawasan, pengetahuan bagi kita untuk kita menjaga mood kita tetap baik. Ya. Yang kemudian di dalam faktor-faktor yang membuat kita menjadi lemah, di mana kamu berada? Di lingkunganmu. Jangan sampai lingkungan itu membuat kamu patah semangat. Nah, jangan sampai gaya hidupmu, pola hidup gimana ya? Jok turu bengi-bengi, istirahat yang cukup. Nah, supaya semangatnya tetap, moodnya itu tetap ada. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Supaya kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, dengan keadaan ini kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita turuti, kita rasa-rasen, saya yakin dan percaya, kamu udah gak ada yang ada di sini. Kalian mungkin ada di luar sana, ketemu teman-teman, kumpul-kumpul. Ya. Tapi karena kamu ada semangat mencari Tuhan, kamu ada di sini. Tuhan Yesus disenangkan malam hari ini. Ya. Kalau akibat kita tidak menjadi semangat, itu akan merugikan kita, diri kita sendiri. Yuk kita lihat dulu di dalam Amsal. Amsal 18 ayat 14. Ini ayat yang populer ya. Semangat ini seringkali dikobarkan berulang-ulang. Tapi saya mau kita sama-sama belajar. Mungkin pengetahuan kita sama-sama minim, tapi kita mau sama-sama belajar. Mengulang lagi ya. Di dalam Amsal 18 ayat 14. Bagaimana sih kehidupan orang yang bersemangat itu? Karena poinnya kita harus semangat ya. Amsal 18 ayat 14 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini ada dua konteks ya. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, sampai di situ. Lah kalau kita loyo, apakah kita bisa membawa beban kita, mengatasi beban kita? Jelas nggak bisa. Itu yang dikatakan tuh orang yang bersemangat, yang bisa mengatasi segala keadaan hidupnya, permasalahanmu. Nah, kayak tadi siapa Jerry. Ya, kalau dia nggak semangat, mungkin dia nggak bisa mengatasi keadaan itu. Mungkin, lah, yus, nggak kuliahan. Pasti gitu Jerry. Mana Jerry? Duduk di mana? Ya. Tapi karena Jerry semangat, apapun keadaan, rintangan, beban, masalah, sampai HP ini gak ono, rusak. Nah, karena saking semangatnya itu bisa diatasi. Hal yang tak terduga Tuhan berikan. Ya. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ya. Dapat mengatasi situasinya. Nah, yang di belakangnya itu. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Siapa kalau enggak diri kita sendiri yang membangkitkan? Ya enggak? Tapi nanti kita poinnya perlu Tuhan Yesus. Tetapi di situ siapa yang memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus. Nanti kita pelajari bersama-sama. Tetapi dengan satu catatan, kalau Tuhan Yesus yang bekerja, yang mengalami sendiri enak-enakan, apa bisa? Kan tidak. Harus ada dua sisi yang bergerak. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Di dalam bagaimana kita memulihkan semangat yang pudar itu. Bagaimana kita mengembalikan semangat kita yang sudah loyo. Ada yang loyo? Rasa-rasan aku semua kerasannya rasa-rasan wis enak longgo menang enak. Ndek so nyaman wis enak wis. Ndek sini aja wis enak wis, enggak bergerak kemana-mana wis mandek. Jangan sampai seperti itu. Kaum muda yang dinamis adalah kaum muda yang bergerak. Bergerak dalam segala hal, prestasi, kemampuan, ya, kegiatanmu, tunjukkan prestasimu. Ya. Nah, syukur-syukur kalau sudah bekerja itu sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau masih di SMA
masih mau cari sekolah, masih bingung aku kate kerja apa. Nah, itu masih perlu semangat yang membara. Diperlukan sekali api itu. Ya, bagaimana memulihkan semangat yang pudar? Ya, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, mencari sumber semangat itu. Ya, kita buka di dalam Amsal. Amsal 3. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ya. Kita kupas sedikit demi sedikit ayat ini supaya kita belajar sumber semangat itu ternyata adanya dari Tuhan ya. Yang pertama adalah kalau kita mencari sumber semangat itu kita datang kepada Tuhan. Kita perlu tahu bahwa dengan yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus percaya, datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kekuatan semangat saya itu sumbernya dari Tuhan. Dicari di luar ada toko semangat, ada. Tapi enggak jual semangat. Iya toh? Ada. Ada toko semangat, ada toko gembira, ada toko apa lagi yang kuat-kuat. Toko apa misalnya. Tapi di situ dia enggak menjual itu. Enggak memberikan, enggak menyediakan. Tapi di dalam Tuhan, ya. Kalau kita loyo, kita cari sumbernya, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tentunya dengan syarat yang pertama ini, percayalah kepada Tuhan sebagai sumber semangat itu, ya. Dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kamu merasa kuat dengan kemampuanmu sendiri, semangatmu itu engkau akan pulih-pulih dewek lah. Tapi tidak ada daya upaya untuk mencari kekuatan kepada sumbernya. Itu sia-sia. Seringkali saya di sini melihat pengerja ya, karena setiap hari saya adanya di sini. Jadi lihat pengerja bekerja. Saya salut dengan mereka, masih muda, seumuran dengan anak-anak saya. Mereka harus semangat, baik dalam bekerja secara rohani tentang pelajaran-pelajaran mereka, mendalami pengetahuan mereka, ataupun secara jasmani mereka untuk bekerja membersihkan lingkup gereja. Kalau tidak ada pengerja, nggak ada yang nyaman duduk di situ. Ya, dilapi, disemprot. Ya, saya lihat secara fisik capek. Ya, secara fisik itu capek. Saya memaklumi, tetapi mereka punya semangat yang dipupuk untuk belajar. Itu saya salut. Tidak semua orang bisa terpanggil seperti itu. Mereka bisa melayani dengan rendah hati, bukan rendah diri. Kosek kamar mandi, ya, ngisi jeding. Ya memang itu pembelajaran buat mereka. Tetapi tidak setiap orang mau. Tapi saya lihat mereka semangat. Saya biasanya harus kontrol, ya, kontrol. Saya tunjukkan ini. Dalam hati saya, aduh sakno ya, aduh sakno. Tapi itu saya tepis. Kalau tidak saya tunjukkan, mereka nanti enggak ada pembelajaran. Nah, terus kita sama-sama belajar. Nah, di sini saya mau ulik kehidupan mereka itu, semangat mereka. Kalau saya lihat mungkin anak saya, karena mereka seusia anak saya. Ayo cepat, kok saya jeding. Coba pilih ayo, gelem apa enggak. Pasti masih pikir-pikir. Tapi karena mereka punya tanggung jawab, punya semangat belajar untuk maju, itu sarana pembelajaran dilakukan. Terus ya, pupuk ya semangat itu. Ya, saya lanjutkan di sini. Yang pertama, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah dia, ayat 6 ya. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya ambil ayat ini karena dari sini ada semangat yang perlu kita pelajari. Bahwa kita harus ada di dalam tingkah laku yang benar di dalam Tuhan. Kalau kita lihat kebenaran firman Allah sedang meluruskan jalan-jalan kita. Ya, sedang dimonitor kita. Ya, kalau kita jatuh, kita lemah, firman Allah ini sedang menguatkan. Ya, firman Allah sedang memperbaiki. Ya, kemudian yang selanjutnya ayat ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah,
lebih serem lagi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu saya ambil ayat ini supaya kita dengan semangat kita jangan wong aku lo iso tanpa Tuhan. Akhirnya kita menganggap diri kita sendiri yang bijak, padahal itu salah. Kita perlu Tuhan yang menunjukkan ini loh kelemahanmu, ya, ini loh kelemahanmu. Ayo bangkit, jadilah semangat. Jadi firman Allah ini cerminan bagi kita. Ya. Kemudian kuncinya takut akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, lakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Meskipun itu akhirnya terakhirnya untuk masa depan. Tapi di sanalah ada keindahan, di sanalah ada upah seperti ayat Mas kita tadi. Karena ada upah bagi usahamu. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat 8, tolong di ayat 8 ini. Nah, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ambil poin ini, saya teliti seperti ini secara saya belajar. Bahwa kalau kita lemah, kita datang kepada Tuhan sebagai sumber semangat itu, Dia yang akan menyembuhkan. Ya, Dia yang akan menyembuhkan dan menyegarkan tulang kita. Jadi kita semakin semangat lagi ya. Kita semakin lagi disegarkan kalau kita dengar datang kepada sumbernya itu. Datang kepada sumbernya, kepada Tuhan, kita disegarkan. Jadi kalau kamu loyo, kamu capek, minum jamu gak apa-apa. Itu untuk fisik. Tetapi secara rohani kamu perlu disegarkan. Bagaimana caranya? Hampirilah sumber semangat itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita memulihkan semangat kita yang pudar? Kalau tadi datang kepada Tuhan, yang kedua adalah kita harus menyemangati diri kita sendiri. Yang mau berubah itu kamu, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin lihatnya gini, aduh aku rasa-rasa aku gak iso, aku tugas iki. Paling wong delok, ya wis ta karep-karepmu wong sing butuh kon. Ya, enggak pernah dengar enggak kata-kata itu? Ayo semangat-semangat, halas beno wis iku wae wis. Hasilnya ya iku, ya kamu yang menikmati itu, ya seperti itu. Tapi harus timbul, semangat itu timbul dari diri sendiri. Ya, minta kepada Tuhan, Tuhan kasih rohmu dalam hati saya supaya saya punya semangat yang menyala-nyala. Ya, semangat yang menyala-nyala untuk saya bisa melakukan segala sesuatunya. Contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yakub bersemangat kembali, Bapak Yakub bersemangat kembali setelah mendengar anaknya Yusuf ya masih hidup. Ya kalau diruntut ceritanya Yusuf dibuang sampai dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dengan saudaranya. Nah, itu Yakub tahunya harus mati. Gitu. Tapi setelah mengetahui kalau anaknya masih hidup, ada semangat yang muncul dari dirinya. Siapa yang membangkitkan semangat itu kalau enggak dia sendiri? Atau apa dia lihat anaknya hidup, yo wis urip. Kan enggak gitu toh? Aduh, ada rasa puas, ada rasa senang, ada rasa ingin bertemu. Ada semangat lagi menyala. Mungkin tadinya sakit-sakitan karena anak yang dikasihinya dikabarkan sudah tidak ada. Tapi setelah tahu kabar kebenarannya bahwa anaknya masih hidup, semangat lagi. Jadi semangat itu datangnya ya dari Yakub sendiri. Dengan keadaan yang diterima. Nah, kaum muda remaja yang dikasih Tuhan. Kalau semangatmu saat ini loyo, kamu merasa enggak ayo kita bangkitkan diri sendiri. Hai jiwaku bangunlah. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Ayat itu ada yang mengatakan. Jadi kalau kamu nggak bisa membangkitkan dengan cara gimana ya? Dengarkan puji-pujian. Itu membangkitkan. Dengarkan musik, lagu-lagu rohani. Yang pintar musik main musik, muliakan Tuhan. Itu membangkitkan rohanimu, semangatmu. Ya jangan kalau sudah loyo rasa-rasa ya wis meneng, ya enggak berdoa, ya enggak memuji Tuhan, tambah meresek enggak. Tapi kalau saat kita lemah, kita kehilangan semangat, kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, kemudian kita memuji Tuhan. Ya.
dengarkan lagu-lagu gampang di HP ada, dimanapun bisa. Ngremeng-ngremeng dewe itu menimbulkan rohmu untuk semangat itu ada. Ya, jangan biarkan orang terpuruk lebih dalam. Saya lihat artis-artis Korea ya. Ya saya kutip dikit aja, artis-artis Korea itu patah semangat. Karena apa? Keadaan. Akhirnya banyak yang bunuh diri. Hati-hati jangan bunuh diri, masuk neraka. Gak mlebu swarga. Ya, gak ketemu Tuhan Yesus. Yang bunuh diri. Mereka apa sih? Karena mereka sudah merasa hidupnya sudah gak berarti. Hanya karena ketenaran, hanya karena apa mungkin ya. Gak dihargai, itu lagi. Jangan sampai kita merasa tidak dihargai orang, terus kita down. Jangan sampai. Itu fatal akibatnya. Kita punya pendirian aja sendiri. Kalau kita seperti ini, orang lain gak menghargai, yang penting kita berbuat baik, kita lakukan hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, orang itu kan hanya sebatas menilai. Ya enggak? Hanya sebatas menilai. Belum tentu dia bisa memberikan yang terbaik buat kita. Jadi, dalam tanda kutip, diri kita sendiri, ayo bangun. Semangat. Ada ya orang yang kalau gitu, semangat sampai gini-gini. Itu karena apa? Rasanya aku harus semangat, aku harus bisa. Gergeten rasanya. Kalau enggak bisa, masa orang lain bisa, aku enggak bisa, aku harus bisa. Nah itu menyemangati diri sendiri. Jadi pupuk semangat itu ya. Kemudian kalau tadi yang pertama mencari sumbernya kepada Tuhan, yang kedua dari kita sendiri, sekarang kita lihat ke kiri kanan. Ya, ke kiri kananmu, ayo. Masih semangat? Nah, coba lihat kiri kananmu, toleh temanmu. Kira-kira itu semangat apa enggak? Semangat cari pacar, semangat cari jodoh. Ya, semangat. Siapa yang belum punya pacar, yang jomblo? Siapa yang jomblo? Jangan patah semangat. Di sini banyak. Carilah ya, jangan khawatir ya. Jadi saat kamu down, saat kamu tidak punya semangat, nah fungsimu ini, fungsi kiri kananmu ini untuk menyemangati. Kalau tadi Bu Esther katakan, ojo minta pertolongan orang lain. Tapi ternyata setelah kita pelajari, kita butuh mereka. Kita lihat ya, semangat itu datangnya dari sahabat-sahabat. Coba Amsal 17 ayat 17 ya. Kalau kamu sebagai sahabat sejati, ayo gimana kita lihat itu. Kalau melihat teman di kiri kanan kita tidak semangat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau ada temanmu yang kesukaran, dalam tanda kutip saya kurang bersemangat ya, saya ambil di situ. Nah, tugas kamu semangati, dorong, ya support ya, disupport. Saya bangga dengan kaum muda sebagian di sini. Kemarin saya tulis status saya gini, saya senang kalau ada anak-anak kaum muda yang bersemangat sampai sukses. Kagum saya ya, dengan semangatnya yang luar biasa. Nah, ada yang kenal Bita? Kenal ya? Nah, ada yang kenal Bita. Saya kagum karena dia apa? Dengan semangatnya yang gigih akhirnya jadi reporter SCTV Indosiar. Nah, kita bisa lihat nanti kiprahnya. Nah, itu karena perjuangan, enggak gampang. Nah, mungkin yang lain saya enggak tahu, tapi mungkin kamu punya potensi-potensi yang bisa diunggulkan. Akhirnya mencapai kesuksesan. Tentunya itu bisa terjadi karena ada semangat. Semangat belajar, semangat mengarungi tes. Nah, itu banyak tesnya. Kalau enggak semangat, enggak kira sampai di puncak. Di sini yang saya katakan tadi. Hai, di mana sahabat? Berbelas kasihan enggak dengan kiri kanannya yang patah semangat? Dilihat. Lihatlah wajah mata mereka. Wah. Masih semangat? Kita enggak boleh bersentuhan. Mungkin semangat. Kita enggak boleh salaman ya. Jadi kalau salaman cuma
Saya lihat itu orang-orang yang salaman dengan semangatnya cuma tek. Ada yang tek, ada yang gini. Memberi semangat juga itu ya. Jadi kalau saudara ada temanmu yang mengalami sakit penyakit, peduli yo. Minimal ditekoi, ya Kak tahu? Jangan sampai teman kita, kalau kita bisa mengatasi sendiri, kita lihat juga orang lain yang sedang patah semangat. Supaya mereka juga tidak terpuruk. Ya, jadi kita ada kepedulian, semangat itu datangnya dari sahabat. Ayo sebagai sahabat yang baik, teman yang baik, kalau ada temannya, terlebih diri kita, peduli, ingatkan. Ya, mungkin ada yang tidak datang berbakti saat ini. Kita tidak tahu keadaan mereka. Mungkin mereka merasa tidak punya teman di sini. Ya, enggak, aku kok lak ning gereja gak tahu di sopo ya. Aku lho gak tahu di sopo, ambek wong wedok cewek-cewek iku sing cantik itu. Sing nyopo malah buaster sing tuwek ning pojokan. Wih. Ndak, ya. Jadi, hai, ya disapa. Ketemu di jalan mungkin saya lupa karena saya tua. Lali wajah. Halo Bu, seneng. Hai, ceria. Semangat itu, membangkitkan semangat. Tadi yang di jalan nih dingklu. Hai, halo, apa kabar? Membangkitkan semangat. Ya, semangat untuk kita menjadi seorang sahabat. Ya. Kemudian jangan putus asa. Ya. Kalian jangan putus asa ya dengan keadaan ini ya. Jangan putus asa, mungkin putus asa itu merugikan diri kita sendiri. Jadi mari kita bisa lakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Kita pupuk jiwa kita. Karena semangat itu datangnya dari jiwa kita. Ayo bangkit. Kalahkan semuanya. Aku mau menang, aku mau sukses, aku mau bisa meraih itu. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya ada kerja keras, ada belajar, ada satu kemauan yang besar. Coba tolong munculkan lagi ayat pemula tadi di dalam 2 Tawarikh 15 ya. Semangat yang dibaharui ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Terus yang terakhir, karena ada upah. Ya. Karena ada upah bagi usahamu. Jadi kalau kamu semangat, upahnya apa? Ya keberhasilan. Semangatmu itu ada upahnya. Ada satu poin terakhir yang nanti kamu terima. Ya, supaya harapan kita kaum muda remaja tempat ini tetap semangat. Jaminan dari Allah bagi kita yang bersemangat. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13 sebagai ayat terakhir. Jaminan dari Allah bagi kita, bagi kaum muda, kalau kita tetap bersemangat. Enggak usah takut ya, karena di sanalah letak kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kamu loyo, datang kepada Tuhan, di situ ada kekuatan. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semuanya untuk kita menjadi semangat. Ya, kita memiliki semangat yang luar biasa. Masih semangat kaum muda? Bangkit yang semangat, ayo semangat. Berdiri, silakan berdiri. Tengok kiri kananmu, katakan semangat ya, ya. Semangat ya. Jadi ada semangat bekerja, semangat cari pacar, boleh. Semangat untuk tetap sehat, ya. Karena ada penolong yang selalu setia, ya. Penolong inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Penolong yang selalu setia, Kak. Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tak pernah Dia mengecewakan.
berperkara, Engkau patah semangat, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, berikan semangat baru dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Tetap berdaya, Tuhan tetap berdaya, tetap berdaya, tetap berdaya Tuhan, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang sudah kami paparkan dan kami nikmati, kami pelajari bersama bahwa di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu Tuhan ada semangat baru. Engkau yang bekerja luar biasa bagi kami semuanya. Apapun keadaan kami malam hari ini, biar kami terus memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Engkau. Sehingga apapun yang ada kami lalui, apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Sederhana Tuhan, tapi meteraikan dalam hati kami, dalam hati kaum muda remaja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada kaum muda. Mari kita siapkan sembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat Tuhan Yesus, Kau telah melindungi menyertai kami semua sepanjang hari Tuhan Yesus. Bapa, lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah persembahan ini dapat dijalankan dengan baik, dikelola dengan baik oleh gereja-Mu Tuhan Yesus. Mas Yesusku, haleluya, amin. menjadi hari-hari kita. Amin. Oke, pengumuman
Minggu besok tanggal 20 September 2020 ada ibadah umum, ada offline dan online. Jadi yang pagi jam 6 dan yang sore jam 4. Tapi ibadah kalau kalian datang langsung di gereja, kalau jam 6 tuh jam 6 kurang 15 sudah mulai, sama jam 4 kurang 15 sudah mulai. Kalau misalnya kalian datang lebih awal, jam setengah 4 itu sudah ada penyembahan di sini. Jadi mungkin kalau kalian mau datang jam setengah 4 bisa langsung datang ke gereja, penyembahan dulu, nanti lanjut langsung pujian dan firman ya. Dan bagi kita pemuda remaja bisa membantu orang tua kita di rumah jika mereka tidak bisa datang, mungkin ada sakit atau mungkin ada keperluan lain jadi nggak bisa datang, bisa dibantu orang tuanya buat mengikuti ibadah online di gereja. Jadi ada di Instagram di gereja GBD Viambulu sama di Facebook juga. Setelah itu Minggu 11 Oktober 2020 ada baptisan air dan pelajarannya hari Selasa dan Jumat tanggal 22 dan tanggal 20 September jam 5 di gereja. Kalau misalnya ada yang mau dibaptis bisa menghubungi sekretariat atau mungkin berhalangan menghubungi sekretariat, mungkin ada kesulitan, bisa menghubungi pengurus di pemuda remaja, ada Mas Andre, ada saya, Billy, Jessica, ada Grace juga, ada Keisha juga. Jadi bisa menghubungi pengurus, bisa kalau kesulitan menghubungi sekretariat ya. Terus untuk 1 minggu depan tanggal 26 September 2020, WL-nya ada Jerry, singernya Jessica dan Bella, LCD-nya Asen, Asernya Christine dan Keisha, kolektan Jesselyn, firman Allahnya Kak Yosi. Oke, selamat melayani semua. Dan kita bagi berdiri lagi, kita naikkan pujian. Semua pelayan WL dan singer nanti kumpul sebentar. Oke, ada pengumuman tambahan untuk pelayan, khususnya pelayan mimbar ya, aku ya. WL sama singer nanti bisa, belum boleh pulang dulu, nanti ada pertemuan sebentar. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian. kami Bapa, bela kami Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, dan sekarang Tuhan kami akan pulang Bapa, tolong Tuhan tibakan di rumah kami dengan selamat Tuhan, dan sertai Tuhan selama hari-hari ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu bersama kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.